Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel perku.aji. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Semoga kebaikan panjenengan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang atau diskusi, sharing, saling berbagi tentang dunia perkerisan atau tosan aji. Dan di kesempatan kali ini kita akan tanya jawab soal keris, mulai dari pertanyaan yang paling mendasar sampai yang paling mendetail. Tentunya di sini kita sharing, tidak saling menggurui, dan jawaban-jawaban yang saya berikan ini tentunya semua ada sumber dan literaturnya. Jadi tidak asal ngawur atau opini saya pribadi, karena saya sendiri juga masih pemula dan tidak berani memberikan opini yang menyesatkan. Di semua yang sudah saya rangkum di sini ada sumbernya. Jadi tidak asal saya berbicara memberikan opini yang liar. Langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Apakah yang disebut keris dan apa bedanya dengan senjata tajam lainnya? Jadi mungkin ini bagi orang awam sering ditanyakan, apa sih yang membedakan keris dengan senjata tajam lainnya. Jadi keris adalah senjata tradisional Indonesia. Ingat, keris adalah senjata tradisional Indonesia. Ini sudah diakui oleh UNESCO, dan keris ini tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia dan juga didapati di beberapa negara di Asia Tenggara, terutama di bekas wilayah kekuasaan Majapahit dan Sriwijaya. Beda yang utama dibanding dengan senjata tajam lainnya adalah keris dibuat bukan semata-mata untuk membunuh atau melukai orang lain. Ini penekanannya, keris dibuat bukan semata-mata untuk membunuh atau melukai orang lain. Keris adalah sebuah benda seni yang dibuat dengan berbagai manfaat serta kegunaan. Itu yang membedakan antara keris dan senjata tajam lainnya. Lalu ada pertanyaan lagi, tapi kan keris itu tajam, bisa untuk melukai orang. Nah, pandangan dan pendapat seperti itu banyak dipengaruhi oleh orang-orang asing atau buku-buku yang ditulis oleh orang asing. Kalau keris dibuat dengan tujuan untuk membunuh atau senjata utama, tentunya empu tidak akan membuat keris dengan detail yang rumit atau keindahan yang bagus sekali. Dan keris tidak dibuat secara condong leleh ke depan atau dibuat dengan tipis. Tentu keris dibuat lebih kekar, lebih berisi sebagai senjata. Keris memang runcing dan tajam, tetapi keruncingannya dan ketajamannya dibuat bukan hanya sekedar memenuhi fungsi praktis sebagai senjata, namun mempunyai arti yang lebih mendalam. Antara lain ketajaman hati pemiliknya. Sekali lagi, keris bukan semata-mata senjata tajam, tetapi juga benda seni yang penuh dengan makna filosofi dan perlambang. Makanya keris itu dibuat dengan ada looknya, ada sekar kacang, itu berbagai macam komponen dari keris yang mempunyai banyak filosofi. Selanjutnya adalah, benarkah keris bertuah dan apakah tuah itu? Nah, ini juga pertanyaan mendasar yang sering ditanyakan oleh para teman-teman yang belum begitu dalam mempelajari tentang keris atau masih awam tentang keris. Dan ini tentunya memasuki wilayah esoteri. Dan wilayah esoteri itu adalah wilayah yang sangat riskan untuk dibahas, karena akan
menimbulkan banyak perdebatan atau debatable. Dan kembali lagi pertanyaan, benarkah keris itu bertuah dan apakah tuah itu? Kita kembali lagi ke definisi tuah. Tuah adalah semacam manfaat gaib yang tidak terlihat tetapi bisa dirasakan, yang berasal dari barokah atau berkat Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi manfaat gaib itu adalah berkah atau barokah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dari mana asalnya berkah itu? Berkah itu bisa dikaruniakan atas doa dan permohonan oleh empu si pembuat keris. Jadi keris memang bisa bertuah kalau ada doa dan permohonan empu yang dikabulkan Tuhan. Jadi kita yakin bahwa tuah adalah berkat dari Tuhan, maka yang bisa mendapatkan berkat itu bukan hanya keris, tetapi kalau kita dalam agama Islam, air yang didoakan itu pun dimohonkan doa oleh seseorang, dimintakan kepada Allah yang Maha Kuasa, air itu bisa menjadi sarana untuk kesembuhan seseorang. Itu yang dinamakan tuah, yang berasal dari berkat yang berasal dari Tuhan. Lalu jadi ada pertanyaan lagi, jadi tidak semua keris itu bertuah dong? Ya memang ada yang keris yang tidak bertuah, ada keris yang memang hanya dibuat asal jadi keris bagus tanpa permohonan, tanpa doa, atau bisa juga disebut adalah keris souvenir. Karena kalau emang seorang empu itu membabar sebuah keris itu memang luar biasa tirakatnya. Tidak setiap hari dia itu membuat keris, tapi ada hari-hari tertentu, ada pantangan-pantangan tertentu yang dilakukan oleh empu agar keris itu bisa menjadi sarana keselamatan atau sarana doa bagi siapa yang memilikinya. Dan kadang juga empu juga berpuasa ketika dia membabar keris, tujuannya agar hatinya semakin bersih dan semakin dekat dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi seperti itu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Setiap orang memberikan penghormatan berlebih pada keris. Ada yang menyembahnya dahulu sebelum membuka keris dari sarungnya. Bagaimana menurut Anda? Menurut saya kurang setuju dengan kata-kata menyembah. Jadi sekali lagi ini adalah keris yang tentunya keris asli yang dibabar oleh empu adalah barang yang terhormat atau barang atau benda yang memiliki filosofi, dibuat dengan kesungguhan. Makanya kalau orang Jawa itu memberikan penghormatan biasanya dengan menempelkan keris itu ke dahinya, bukan menyembahnya. Kalau menyembahnya itu sudah keliru, dan itu nanti arahnya ke kemusyrikan. Dan ketika membuka keris dari sarungnya pun ada tata caranya sendiri, bukan hanya seperti kita membuka golok atau membuka senjata lain dari sarungnya, tetapi semua sudah diatur oleh para leluhur kita. Ada adab dan tata cara untuk membuka keris. Seperti keris dihadapkan ke atas, yang dibuka itu adalah sarungnya, yang dicabut adalah sarungnya, bukan kerisnya. Jadi itu pun ada makna dan filosofinya. Mungkin nanti kita akan bahas di lain kesempatan. Selanjutnya adalah secara praktek, bagaimana cara menghormati keris secara benar. Nah, secara praktek untuk menghormati keris secara benar adalah dengan menempatkannya tidak di sembarang tempat, tidak di dapur, tidak di tempat-tempat yang bisa dijangkau semua orang, diakses semua orang. Dan cara memegangnya pun tidak seperti kita memegang golok atau memegang pisau. Semua ada tata caranya. Dengan kita merawatnya, kita memberikan minyak agar tidak berkarat, kita
kasih penutup kain, kita simpan dalam lemari yang baik. Itu adalah cara menghormati keris secara benar. Itu adalah kenapa ada keris yang secara berkala diberi sesaji minyak dan dikasih dupa. Ini juga pembahasan yang ranahnya sangat sensitif karena setiap orang berbeda pemikirannya. Kalau keris yang diberi sesaji, ini berdasarkan buku yang saya baca, ini saya mengambil ke ranah yang lebih ke sains, seperti keris ketika diberi bunga-bungaan, diberi minyak dan dikasih dupa, itu adalah untuk kembali lagi ke orang yang memberinya, atau dengan bahasa yang sederhana seperti bunga, minyak, dupa dan lain-lain, itu adalah semacam booster energi untuk kita. Jadi seperti bunga itu adalah benda-benda yang bisa membuat energi kita menjadi positif. Minyak, sesuatu yang harum, itu bisa membuat kita menjadi lebih positif. Dupa seperti itu bisa membuat kita lebih positif untuk menjalani hari-hari. Jadi kembali lagi ke niat orang yang memberikan sesaji. Kalau niatnya untuk makhluk-makhluk gaib, memberi makan makhluk-makhluk gaib, itu jatuhnya nanti ke arah musyrik. Kalau saya lebih condong ke untuk membangkitkan energi seseorang. Energi itu adalah energi yang positif tentunya. Tidak hanya keris, sesuatu yang dianggap sakral pun kadang diberi sesajen, itu ya kembali lagi ke cara pola pikir seseorang. Kita tidak bisa memukul rata pola pikir seseorang karena semua itu tergantung niatnya. Seperti dalam hadis innamal a'malu binniyat, semua itu tergantung niatnya. Jadi kita tidak bisa memukul rata bahwa ini musyrik, ini haram dan lain-lain. Jadi kita harus saling menghormati. Selanjutnya adalah apakah keris itu tidak bertentangan dengan agama Islam dan tidak membuat pemiliknya menjadi musyrik. Nah, ini juga adalah pertanyaan-pertanyaan orang awam tentang keris. Jadi apakah memiliki keris itu bertentangan dengan agama Islam? Jawabannya tidak. Apa yang salah dengan keris? Agama tidak melarang kita memiliki benda seni. Anggap saja keris itu benda seni yang mempunyai suatu filosofi yang dalam dan mengandung doa, dan doa itu bisa membuat perantara pemiliknya menjadi lebih baik atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tarik ke zaman dahulu, para ulama-ulama, para pejuang kita itu juga nyengklit keris. Seperti Pangeran Diponegoro, seperti Tuanku Imam Bonjol, dan Panglima Besar Jenderal Sudirman, dan tokoh-tokoh Islam lainnya itu pakai keris semua zaman dahulu itu. Dan kalau bisa diibaratkan keris itu ya memang sebagai, kalau orang Jawa itu adalah sebagai identitas, dan kalau dibentur-benturkan dengan agama itu jelas tidak nyambung, karena memang tidak nyambung keris itu kalau dibenturkan dengan agama Islam, karena keris sendiri adalah suatu identitas budaya masyarakat Jawa. Apakah tidak membuat pemiliknya menjadi musyrik? Nah, ini kembali lagi ke pola pikir atau niat pemiliknya. Musyrik itu kalau kita menyembah selain kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala, itu musyrik. Jadi kita tidak menyembah keris, jadi tidak musyrik. Kita tidak meminta-minta kepada keris, jadi kita tidak musyrik. Dan semua itu tergantung kepada niatnya, bukan tergantung pada bendanya. Seperti itu, semoga bisa dipahami.
Selanjutnya adalah bagaimana tentang fenomena keris yang berdiri sendiri. Nah, ini juga kerap menjadi bumbu-bumbu dalam dunia perkerisan, bahwa keris yang bisa berdiri sendiri itu keris yang punya kodam dan lain-lain. Berdiri sendiri atau diberdirikan oleh orang. Kalau berdiri sendiri tentunya tidak bisa, tapi kalau diberdirikan oleh orang, saya yakin ini bisa 100%, karena ini murni hukum fisika. Tidak hanya keris saja, tetapi pisau dapur pun bisa tegak berdiri dengan seimbang, karena ini adalah murni sains dan bisa dibuktikan. Ini adalah hukum fisika, jadi setiap benda itu memiliki titik keseimbangan. Kalau dalam YouTube itu ada memang channel luar negeri itu yang dia itu bisa menyeimbangkan semua benda. Jadi kita tidak perlu terkecoh tidak perlu kaget dengan fenomena keris yang diberdirikan lalu bisa seimbang dan berdiri. Itu murni hukum fisika, murni sains. Dan itu adalah beberapa pertanyaan tentang keris, dan masih banyak lagi yang belum saya bahas. Dan silahkan di subscribe channel ini agar tidak ketinggalan tentang info-info menarik tentang keris. Dan sekali lagi, semua pertanyaan dan jawaban dari saya semua ada literatur dan ada sumbernya. Jadi saya tidak asal menjawab tentang pertanyaan tadi. Semua sudah ada sumbernya, dan saya sharing di sini semua ada sumbernya. Dan semoga bermanfaat, semoga bisa menambah wawasan panjenengan tentang dunia perkerisan, dan semoga melalui channel ini kita bisa nguri-nguri budaya keris yang selama ini sudah banyak anak muda tinggalkan, dan kita sebagai generasi penerus tentunya tidak ingin budaya perkerisan ini punah. Terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.